Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah menarik, kalau ini saya ngertinya dari dunia komputer. File save system. Ini yang ngerti komputer mesti ngerti ya. Selalu persiapkan dirimu untuk jika seandainya mengalami kegagalan. Kalau komputer itu titik file save itu begitu error, tidak karu-karuan, kamu reset saja kembali ke awal. Aman sudah. Kamu juga begitu. Dalam dirimu sediakan ruang untuk file save system ini. Karena hidupmu tidak tentu. Kita tidak ngerti nanti menghadapi apa, mengalami apa. Ya mungkin dalam jangkauan pengetahuan kita nyaman-nyaman saja, tapi sopo ngerti. Siapa tahu. Wong kita tidak ngerti dalam hidup kita ini nanti akan mengalami apa saja. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba perang dunia ketiga muncul misalnya. Jangan-jangan kamu malah seneng, wah kuliah libur berarti Pak. Iya. Wong dunia serba ndak mesti kan sekarang. Kayak kemarin, tiba-tiba gara-gara virus yang sangat kecil saja, jungkir balik orang seluruh dunia. Kamu tersisihkan di pojok-pojok rumahmu semuanya. Itu kalau ndak siap mental selesai kita. Maka sediakan file save system dalam diri kita. Nah, gimana Pak manusia bisa punya file save system? Kalau komputer sih gampang. Ada banyak, kemarin kita belajar banyak teori tentang ini. Mungkin bisa kembali ke episode-episode patah hati menurut banyak filosof, banyak kalangan dan lain sebagainya. Dalam rangka membangun ini, file save system. Saya kasih contoh ya, file save system. Ini saya ambil dari para filosof eksistensialis. Ini bagi saya semacam personal file save system. Membangun sistem ketangguhan dirimu. Biar kamu tidak jatuh, biar kamu tidak runtuh mengalami apapun. Ini boleh dicek di pikiran-pikirannya filosof eksistensialis seperti Schopenhauer atau Nietzsche, Kierkegaard, dan lain-lain. Yang pertama misalnya, kalau ini filsuf jalan estetika, seni, keindahan. Filsuf model ini meminta kita untuk punya sistem katarsis yang mampu membuat kita melampaui ruang waktu hidup kita. Katarsis itu semacam pelampiasan. Biasanya memang ranah katarsis ini ada di dunia estetik. Lagu, film, apalagi tari, apa saja monggo yang bisa jadi pelampiasanmu. Wah, kalau saya jenuh luar biasa Pak, biasanya saya dengerin musik yang tenang, yang syahdu, jadi rasanya melayang lupa dengan masalah, tidak apa-apa. Itulah katarsis. Terserah, mungkin ada Pak, kalau saya tidak begitu Pak. Saya itu kalau sudah jenuh, pol habis, ya saya jalan pokoknya. Entah jalan-jalan kemana, kalau lelah balik lagi. Apa sepedaan saya Pak, atau monggo saja. Ini katarsis namanya. Ini bisa jadi file save system. Meskipun kalau katarsis ini solusi sementara.
Tidak apa-apa. Kalau orang sama sekali tidak punya pembuangan dari kejenuhannya, itu nanti bisa melahirkan stres-stres, tekanan-tekanan, depresi-depresi. Asal yang positif ya, jangan yang negatif. Ya yang negatif itu ya sekalian tahu sendirilah. Saya tidak perlu mencontohkan. Yang masih dalam koridor positif, kamu mau dengerin musik mungkin oke. Kamu mau, Pak, saya biasanya kalau jenuh itu nonton drakor, Pak. Ya tidak apa-apa, wis nonton saja. Kalau kamu yang membuatmu lega, membuatmu nyaman. Saya ngaji, Pak, alhamdulillah. Loh, ya kan tidak apa-apa, bagus yang mau ngaji. Saya tahajud, Pak, saya monggo saja. Yang penting kamu ada katarsismu, pembuanganmu. Saya, Pak, teriak, Pak, tidak apa-apa. Saya mukuli bantal, Pak, tidak apa-apa, wis. Yang penting kamu punya katarsisnya. Asal jangan mukuli teman aja. Kalau itu negatif. Nah, jalan estetik sementara, durasinya pendek. Iya, kamu waktu mendengarkan lagu tenang kamu. Tapi begitu lagunya mati, masalahnya datang lagi. Tapi mendengarkan lagu terus-terusan jenuh. Jadi dia tidak bisa jadi solusi permanen. Ada jalan lebih permanen, yaitu jalan etis. Jalan etis itu distraksikan kegalauanmu, masalahmu, kesedihanmu ke arah perbuatan-perbuatan baik. Wah, saya bakti sosial saja lah, Pak. Wah, saya melakukan ini itu yang kebaikan untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Lebih panjang daya filsafnya. Sekarang saya sibuk membantu yatim piatu, Pak, ini lebih panjang. Sekarang saya sibuk bantu teman-teman yang tidak mampu, lebih panjang. Jadi boleh kamu sibukkan dirimu dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ini namanya jalan etis. Tidak sekedar mencari katarsis, tapi juga katarsis yang membawa manfaat, maslahat untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Ada yang ketiga, jalan asketis. Jalan asketis itu jalan spiritual sebenarnya orang menyebutnya, tapi maksudnya kamu agak menjauh sebentar dari keramaian. Yang bikin kamu suntuk luar biasa itu keterikatanmu, kemelekatanmu dalam keseharianmu. Tarik diri sebentar. Istirahatkan pikiran, hatimu, kesibukanmu sehari-hari. Ini jalan asketik. Tidak apa-apa sementara tidak ketemu temanmu. Wong temanmu tidak pernah kangen padamu kok. Jangan-jangan kamu minggir sebentar, mereka syukuran. Alhamdulillah dia tidak ada. Jadi ayo minggir, tidak apa-apa. Yuk minggir sementara untuk bersih. Kalau orang sufi ada kholwat, ada uzlah. Dalam rangka pembersihan. Nanti kalau sudah tangguh, sudah kuat, tidak mudah terpengaruh, kembali lagi. Jalan asketik lebih permanen. Jadi karena nanti kita jadi tangguh mental batin kita. Ayo ya, kamu bangun sendiri. Saya tidak tahu kamu mampunya di level mana membangun fail-safe system ini. Tapi semoga kalian bisa di salah satunya ada. Jangan sama sekali tidak punya. Biar kamu tidak kesulitan nanti kalau ada masalah. Biar kamu tidak sama sekali drop jatuh. Ya syukur-syukur kamu bisa kayak ceramah dulu kalau ngaji yang dulu. Kembali pada Allah, sadar untuk lebih baik itu ya. Kayak gitu alhamdulillah kalau bisa. Tapi kan saya tahu levelmu. Kalau dipaksa terlalu tinggi malah tidak jalan. Kamu cari sendiri ya paling tidak katarsis dari estetik, etis maupun asketik.
Baik, jadi ini berhubungan dengan hidup yang serba negatif tadi loh. Hidup yang kita banyak sekali ketemu kemalangan-kemalangan hidup. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari pendalaman-pendalaman solutif menghadapi kesulitan hidup. Saya awali dari sini. Kepahitan-kepahitan seperti diuraikan oleh Murphy's Law tadi tidak mustahil akan kita alami, bahkan lebih dahsyat dari sekedar itu. Kita perlu kesiapan mental. Jangan sampai karena hal-hal yang tadi kita sebut receh itu, kita benar-benar drop. Apalagi untuk hal-hal kesulitan besar. Kadang-kadang kan sepele sih, tapi kita stresnya luar biasa. Sekedar laptop hang atau error saja kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa. Apalagi listrik mati juga, apalagi sinyal error juga. Wah, itu kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kalian. Baik, ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini, mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu. Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah, itu kamu salah mindset. Mari kita yakini, bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis, takut, lama-lama kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak holistik. Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah, tapi di bidang kesehatan kamu hebat. Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah, kamu jelek. Tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat, temanmu banyak. Nah, itu menyadari bahwa semua masalah spesifik. Mungkin kamu tidak terlalu ganteng, tapi senyummu, semua lari kalau melihat. Lari mendekat maksudnya kan. Jadi sadarilah bahwa spesifik kok masalah itu. Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung di masalah itu. Bahkan seandainya masalah itu tidak selesai, bukan berarti kamu tidak layak hidup.
Ada banyak bidang hidupmu yang lain yang luar biasa. Apapun itu. Jadi kamu sadari yang kedua ini ya, masalahmu spesifik, tidak holistik. Maka tidak ada satu kesulitan pun yang pantas membuatmu bilang dunia saya hancur Pak, hidup saya habis. Enggak. Hanya satu bagian kecil seandainya ada yang memang benar-benar menurutmu gagal. Itu pun bisa ditutupi banyak hal yang lain. Dan cerita-cerita seperti ini kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya Einstein yang tidak naik kelas lah dan macam-macam, itu kan banyak cerita-cerita seperti itu. Wah, saya bolak-balik putus stres Pak, saya mungkin tidak bakat punya pasangan. Ya tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal. Tidak personal itu jangan sampai kita merasa aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir. Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian jangan baper. Jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus. Lu yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh ya aku itu. Iya. Mbok yo yang lain gitu loh. Kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yuk jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone, have a deep meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat, berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Di temennya juga begitu, latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz, dikit-dikit ceramah, sebel temenmu nanti. Temenmu baru curhat apa, kamu sudah ceramah, waduh haram kayak gitu, qala Allah Ta'ala. Nggak jadi curhat temenmu, dia tambah stres. Kamu tambah ngancam neraka, kayak gitu itu neraka. Tambah depresi dia. Oke ya, cari teman yang enak diajak curhat. Jadilah kalian teman yang enak dicurhati. Kalau bisa, kalau memang sulit, lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi pikiranmu biar tidak stuck di situ terus. Mikir-mikir apa lah, mau mikir-mikir perang Israel Palestina, mau mikir apa, mikir yang sana-sana yang biar kamu lupa sama. Ngajak diskusi-diskusi apa temanmu yang biar kamu tidak stuck di masalahmu terus. Kemudian lakukan hobimu, engage in your favorite hobbies. Seneng apa, lakukan itu. Asal tidak mahal, kalau mahal duitmu habis nanti. Yo nanam-nanam apa itu kan murah, melihara ikan apa. Hobi saya moge, Pak. Wah, yo abot.
Besok kalau kamu kaya ndak apa-apa. Jadi engage in your favorite hobbies. Dan istirahatlah. Kadang-kadang kita itu kejam sekali pada diri kita sendiri. Dipaksa ini, dipaksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan, seperti dalam Murphy's Law. Kita lanjutkan. Nah, sekarang filsafat. Ini saya kumpulkan kalimat-kalimatnya para filosof eksistensialis. Dulu pernah saya singgung kalimat-kalimat ini sebentar. Secara rasional perhatikan kalimat ini. Yang pertama, man can do what he will, but he cannot will what he will. Manusia memang bisa mengupayakan, mewujudkan keinginannya. Tapi dia tidak bisa ngatur, saya itu harusnya ingin apa, pantasnya ingin apa. Keinginan itu ya muncul begitu saja dari situasi di sekeliling kita. Berarti apa? Pinter-pinterlah kita mengendalikan keinginan. Karena seringkali sumber masalah kita adalah ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan. Semakin tidak realistis keinginan kita, semakin berat hidup kita. Yo, boleh orang punya cita-cita. Yo, memang para motivator meminta kita punya mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang besar. Tapi sebesar apapun keinginanmu, pastikan masih dalam jangkauan realitas hidupmu. Kalau yang di luar itu ya nanti jatuhnya kamu stres sendiri loh. Atau boleh kamu atur, Pak, ini keinginan jangka pendek, ini keinginan jangka menengah, ini jangka panjang, ini jangka panjang. Boleh kamu atur begitu. Pak, pada akhirnya saya ingin jadi presiden misalnya. Untuk kalian mungkin masih mungkin saja. Nah, step saya pertama, target jangka pendeknya lulus cepat, nilai terbaik. Jangka menengahnya saya masuk partai, Pak. Nah, sukses di situ terus baru nyalon DPR. Nah, nanti kalau sudah sukses DPR baru nanti nyalon jadi gubernur apa-apa. Jadi semoga ya bisa cepat jadi gubernurnya, biar kan masih muda boleh jadi presiden juga sekarang. Nah, terus baru iya. Jadi itu namanya target jangka pendek, jangka menengah, panjang, jangka panjang nanti. Nah, ini boleh mimpi besar tapi terukur. Jangan mimpi yang tidak terukur, yang kamu sendiri tidak tahu strategi mewujudkannya gimana. Pak, saya pingin nanti jadi konglomerat paling kaya. Ya kira-kira 10 tahun lagi lah, Pak. Lu caranya gimana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya jangan. Kalau tahu nggak apa-apa. Saya ada cara cepet, Pak. Yo, saya deketi saja anaknya konglomerat. Sopo ngerti mau, nanti kan saya jadi mantunya konglomerat misalnya. Nah, ya boleh kamu rancang masa depanmu, tapi yang realistis. Inginkan apapun, tapi jangan sampai keinginan yang harusnya membantumu sukses justru jadi berbalik menyerangmu, yang membuatmu putus asa. Kamu sendiri yang ngukur.